Nah, cowok ini ngubah Tokyo jadi laut cuma gara-gara satu cewek, cuy. Sebelumnya, kenalin kami dari Ciaya Channel akan menceritakan alur cerita anime lagi yang berjudul Tenkinoko. Nah, cerita ini bermula dari Hodaka Morishima, anak SMA kelas 1 yang jiwanya berontak. Udah muak banget sama kehidupan monoton di pulau kecilnya. Pas liburan musim panas, dia langsung ambil keputusan yang nekat banget cuy, yaitu minggat ke Tokyo. Dia ngerasa di Tokyo pasti lebih seru dan bebas. Nah, di perjalanan menuju Tokyo, Hodaka naik kapal feri. Malah kena badai gede banget. Ombaknya serem, petirnya pun nyambar-nyambar. Untungnya ada om-om yang bernama Keisuke Suga yang nolongin dia pas lagi oleng. Sebagai ucapan terima kasih, Hodaka ngasih traktiran ke om ini. Kemudian Suga ngasih kartu nama ke Hodaka. Siapa tahu Hodaka butuh bantuan di Tokyo, katanya. Sampai di Tokyo, Hodaka langsung kaget. Ramenya minta ampun, beda jauh sama pulau di kampungnya. Tapi sayangnya dia nggak punya rencana yang matang. Duitnya cepet banget habis buat makan sama tidur di internet cafe yang mahal. Nyari kerja pun susah, nggak ada yang mau nerima anak kaburan kayak dia. Alhasil, beberapa hari dia hidup menggelandang di jalanan dan kehujanan terus. Lagi kelaparan berat di tengah kota yang basah, Hodaka nggak sengaja ketemu sama Hina Amano, cewek manis yang kerja part-time di McDonald's ini, kayak punya aura cerah sendiri di tengah cuaca suram. Dia kasihan ngelihat Hodaka yang lusuh, dan secara baik hati dia ngasih burger gratis. Hodaka langsung ngerasa ada yang beda nih sama cewek ini. Setelah beberapa hari nggak jelas, Hodaka ingat kartu nama Om Suga. Dia coba hubungin dan ternyata Suga punya kantor kecil yang kerjanya agak nyeleneh, yaitu nulis artikel-artikel soal mitos, legenda urban, hal-hal okultisme gitu deh. Suga lagi butuh asisten buat riset, dan karena Hodaka lagi butuh banget kerjaan, dia langsung diterima. Di kantor itu juga ada Natsumi, yaitu keponakannya Suga yang semangat tapi agak ceroboh. Nah, suatu malam Hodaka nggak sengaja ngelihat Hina lagi dicegat sama beberapa cowok yang maksa dia kerja di klub malam yang nggak beres cuy. Naruri pahlawannya keluar, dia nyoba nolongin Hina, malah nemu pistol di jalan dan nggak sengaja kepencet pas lagi panik cuy. Mereka berdua langsung kabur pantang-panting dan di tempat persembunyian yang aman, Hina akhirnya nunjukin kekuatan aslinya. Cuma dengan berdoa sebentar, hujan deras langsung berhenti dan langit mendadak jadi cerah. Hodaka benar-benar speechless ngeliatnya, seakan-akan nggak bisa berkata-kata lagi cuy. Hodaka yang otaknya encer langsung kepikiran untuk membuat bisnis gila, yaitu memanfaatin kekuatan Hina buat nyewain cuaca cerah ke orang-orang yang punya acara penting. Mereka namain bisnisnya yaitu Shanshonger. Awalnya sih ragu-ragu ya kan, tapi ternyata banyak juga yang butuh langit cerah buat acara outdoor, kayak festival sekolah, pernikahan, pemotretan, bahkan buat tim baseball yang mau latihan. Bisnis mereka udah pasti jadi laris manis. Hodaka jadi manajernya, Hina yang kontrol cuaca, dan Nagi, adik kecil Hina yang cerdik ikut bantu-bantu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, sementara bisnis Shanshonger makin sukses, Suga dan Natsumi di kantor mulai curiga sama fenomena cuaca aneh di Tokyo yang kayaknya ada hubungan sama kekuatan Hina ini cuy. Mereka mulai nyelidikin legenda-legenda lama soal gadis matahari dan hubungannya sama cuaca ekstrim. Mereka nemuin petunjuk-petunjuk yang bikin mereka khawatir soal konsekuensi dari kekuatan itu. Selama ngejalanin bisnis bareng, Hodaka dan Hina jadi makin deket nih. Mereka saling percaya, saling berbagi cerita soal masa lalu mereka yang gak gampang. Dan mulai muncul benih-benih cinta di antara mereka cuy. Hodaka ngerasa Hina itu kayak matahari di hidupnya yang tadinya suram. Hina juga ngerasa nyaman dan terlindungi di dekat Hodaka ini cuy. Suatu malam, akhirnya Hina ngaku ke Hodaka soal rahasia terbesarnya. Tiap kali dia pakai kekuatannya buat bikin langit cerah, tubuhnya perlahan-lahan jadi makin transparan. Dia adalah seorang gadis persembahan cuaca yang ditakdirkan buat kembali ke langit demi mengembalikan keseimbangan cuaca di Tokyo yang udah kacau balau karena hujan yang gak berhenti-berhenti. Di sisi lain, polisi makin gencar nih nyariin Hodaka gara-gara insiden penembakan waktu nolongin Hina dulu. Statusnya jadi buronan dan mereka berdua harus terus waspada. Saat badai besar tiba-tiba Hina menghilang ke langit. Hujannya langsung berhenti dan langitnya jadi cerah. Hodaka dan Nagi hancur banget kehilangan Hina. Mereka ngerasa kayak kehilangan separuh jiwa.
Nggak lama setelah Hina menghilang, polisi berhasil nemuin dan nangkep Hodaka di hotel tempat mereka sembunyi. Nagi terpaksa dibawa ke pusat pelayanan anak. Hodaka ngerasa semua udah berakhir. Dia gagal melindungi Hina dan sekarang malah jadi tahanan. Tapi di dalam sel tahanan, Hodaka terus mikirin Hina. Dia sadar betapa berartinya Hina buat dia. Lebih dari apapun di dunia ini. Dengan bantuan Suga yang akhirnya luluh hatinya ngeliat ketulusan Hodaka, dan Natsumi yang juga pengen bantu, Hodaka berhasil kabur dari tahanan polisi dengan cara yang nekat cuy. Hodaka langsung lari menuju gedung terbengkalai yang ada kuil kecil di atapnya. Itu tempat pertama kali Hina dapat kekuatannya cuy. Dia punya firasat kuat, Hina pasti ada di sana. Di suatu tempat di atas langit Tokyo. Dengan sekuat tenaga, Hodaka manjat tangga reot dan menerobos gerbang kuil di atap yang kayak jadi portal ke dunia lain cuy. Dia nggak peduli sama apapun lagi, yang penting dia bisa ketemu sama Hina. Dan ajaibnya dia berhasil terangkat ke dunia di atas awan, tempat dia nemuin Hina yang lagi berdoa sendirian. Nah, sesampainya di sana, Hodaka langsung meluk Hina erat-erat cuy. Dia bilang dia nggak peduli sama cuaca Tokyo yang bakal terus hujan. Dia cuma pengen Hina ada di sisinya. Dan Hina juga kangen banget sama Hodaka yang akhirnya setuju buat turun kembali ke dunia manusia bersamanya. Mereka memilih cinta mereka meskipun itu berarti dunia di sekitar mereka akan berubah drastis. 3 tahun berlalu, Tokyo udah berubah jadi kota yang sebagian besar terendam air gara-gara hujan yang gak pernah berhenti sejak Hina kembali. Tapi Hodaka udah keluar dari masa hukumannya dan balik lagi ke Tokyo. Dia ketemu lagi sama Suga dan Natsumi yang bisnisnya makin sukses di tengah kota yang sedang banjir. Meski begitu, Hodaka nggak pernah nyerah mencari Hina. Dan akhirnya dia nemuin Hina lagi di sebuah bangunan yang udah kebanjiran sebagian cuy. Mereka berdua ketemu lagi dengan air mata bahagia. Dan mereka sadar pilihan mereka punya konsekuensi yang sangat besar. Tapi mereka janji bakal ngejalanin masa depan bareng-bareng di dunia yang udah berubah jadi aneh, tapi bagi mereka ada cinta yang lebih penting dari segalanya. Nah, sampai di sini dulu untuk video alur cerita anime kali ini. Ditunggu untuk video alur cerita anime yang pastinya lebih menarik dari kami berdua. Oke, kami dari Cahaya Channel. See you next video.